Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi di 3-in-1 dakwah KMPBS, komunitas masyarakat pecinta bank syariah Akasya di Koperasi Amanah Kampung Syariah dan bersama Aksindo, Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Masya Allah, pada malam yang luar biasa ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Masya Allah, beliau Ustadz Bambang Wafi. Salam kenal Ustadz Anarandi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah jazakallahu khairan sudah mampir ke stand Akasya, stand Aksindo dan KMPBS. Ini 3-in-1 dakwah ini. Stand ini memang stand komunitas, Ustadz. Jadi kita dengan tagline-nya Inspiring Sharia Lifestyle. Harapan kita di komunitas kita ini menginspirasi masyarakat untuk bergaya hidup sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu harapan kita, Ustaz. Ada Aksindo ini Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Di bawahnya banyak koperasi-koperasi dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya Koperasi Amanah Kampung Syariah yang juga hadir di sini, dan juga di komunitas masyarakat pecinta bank syariah. Ini adalah penjembatan bagi masyarakat yang gelisah, ragu, galau mengenai bank syariah. Alhamdulillah ini kita bersama ketum Ustadz kita, Masya Allah guru kita, AMDK Al-Jambi. Alhamdulillah mungkin bisa minta nasihatnya dari antum Ustadz. Ini pergerakan kita ini, dakwah kita ini, 3-in-1 dakwah ini, mungkin bisa diberikan nasihat sama antum. Gimana Ustadz pendapat antum? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Kalau diminta nasihat, saya teringat dengan perkataan para ulama, faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak bisa memberi. Jadi enggak mungkin kita bisa memberi kalau kita enggak punya. Sekarang juga dalam permasalahan perbankan syariah juga, kalau kita nggak punya ilmunya, nggak bisa kita memberikan apapun kepada orang. Di sini nggak akan bisa. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang seorang ustadz yang kerjanya ngajar untuk berbicara masalah bank syariah, intinya alhamdulillah ana sudah dapat hadiah juga di buku dari Mas Arista ngasih ana buku beliau, alhamdulillah. Bisa sempat di rumah kita buka kan, dan alhamdulillah. Jadi intinya kalau sekarang lebih baik, lebih pas bukan anda memberikan nasihat, tetapi lebih pas anda memberikan seperti testimoni bahwasanya kita lihat bank syariah ini seperti yang anda dapatkan dari pernyataan teman-teman dan buku yang kita baca, bahwasanya adalah salah satu lembaga, apalagi bank syariah yang berupaya untuk menjadi solusi syariat, ya, yang berupaya berubah dari yang konsepnya konven menjadi syariat. Nah, dalam konsep perubahan ini kita harus menyadari bahwasanya ada kaidah pepatah Arab yang mengatakan man awwada ta'awwada. Siapa yang membiasakan maka dia akan terbiasa. Dan orang yang dia berada pada suatu keadaan puluhan tahun tidak akan mungkin bisa berubah dalam sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, enggak. Semua butuh proses. Nah, karena semua butuh proses, maka sebaiknya kita selaku seorang mukmin yang cerdas harus siap dan pandai untuk bisa menerima proses. Karena banyak sekali yang terjadi di masyarakat yang mengatakan muslim juga itu nggak siap menerima proses. Semuanya instan. Iya. Jadi ketika dapat suatu info yang dulu, ya taunya gitu dulu gitu. Bank itu yang punya syariah tetap sistem konven. Jadi ketika muncul bank syariah sudah itu pun konven lah gitu. Tanpa mau memperhatikan prosesnya jadi. Kalau kita bersabar menerima proses, kita akan tahu, oh ini memang konven nih, tapi berujuk syariah. Ini masih konven nih, tapi ini dibuang nih, ini sudah dibuang nih, dan dibuang nih. Nah, proses-proses ini kita akan lihat. Yang mana proses yang telah benar menjadi syariat kita pakai. Yang mana yang masih berusaha ke syariat kita boleh tunggu dulu nih. Nah, kalau seorang mukmin cerdas seperti itu memikirnya, insya Allah semua punya peran dalam dakwah, semua punya peran dalam memperbaiki keadaan umat. Bank punya peran yang berusaha menjadi syariat dengan proses-prosesnya yang dia sudah yakini benar syariat, dia bisa tawarkan ke umat. Yang masih dia perjuangkan, dia mohon support dari semua khalayak untuk bisa diperjuangkan, kayak gitu kan. Dan masyarakat juga yang dia berbutuh terhadap muamalah maliyah ini, ketika nggak dapat solusi dari kerabatnya, nggak dapat solusi dari teman-temannya, nggak dapat solusi dari komunitasnya, coba bertanya juga dengan bank syariah.
siapa tahu ada solusi, dan minta kejelasan secara syariat benar. Ketika dilakukan, stop dulu. Ketika ragu, stop dulu, tanya lebih mengerti. Ketika sudah yakin dan benar syariat, lakukan. Karena semua di antara ada yang berjuang dalam medan dakwahnya, dalam sisi bakna pekerjaannya. Ada seperti kami memperbaiki umat di sisi dakwah masyarakat. Ada yang juga dari sisi muamalahnya, ada sisi pergaulannya, akhlaknya, ada sisi suri teladannya. Jadi semua orang memiliki perannya masing-masing dalam berdakwah. Karena Allah firman dalam Quran surah Al-Qiyamah, "Bal insanu ala nafsihi basira." Manusia itu tahu keadaannya sendiri-sendiri. Yang mana yang bisa dia lakukan. Nah, jadi dari kondisi ini yang Anda lihat ya, kalau ini sebagai testimoni seperti ini, kalau pun nasihat, kalau nasihatnya cenderung kepada perkataan yang sangat indah dari para ulama. Dua, kalamun nas la yantahi. Yang pertama, omongan manusia gak akan habis-habis. Sebaik apapun perbuatan kita, kalau orang benci akan tetap buruk. Seburuk apapun perbuatan kita, kalau orang suka akan tetap indah. Kita suka ke masjid nih misalnya, lalu orang yang benci melihat kita suka ke masjid, dia akan bilang, tuh ke masjid cari muka, biar didapat perhatian, biar bisa dipilih, biar bisa diangkat, benar semacam. Tapi kalau mata cinta orang pergi di masjid, masya Allah ini anak soleh banget, sholatnya di masjid, gitu. Perbuatannya sama, tapi mata benci, mata cinta beda. Tapi sama orang yang tidur di rumah, mata cinta, ya Allah mungkin dia kecapekan banget sampai nggak sempat langkah kaki ke masjid. Mata benci, tuh ketahuan aslinya, memang dia tuh malas kayak tidur di rumah, gitu kan? Nah, makanya kalamun nas la yantahi. Ketika kita tahu kalamun nas la yantahi, ketika kita tahu seperti itu, maka kita pelajari kebenaran, amalkan kebenaran, kita cari ridho Allah. Karena perkataan manusia akan ada habis-habis. Maka masuk kepada perkataan ulama yang kedua, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia, kesenangan manusia adalah tujuan yang gak akan mungkin pernah bisa dicapai. Kenapa? Karena manusia itu banyak. Akan ada yang senang, akan ada yang benci, akan ada yang ridho, ada yang benci. Tapi kalau Allah satu, ketika Allah suka itu Allah suka, udah. Manusia mau suka mau enggak, ya udah. Enggak mau, udah urusan. Kita nggak disukai sama makhluk, kita disukai penciptanya makhluk. Kayak gitu. Nah, di sini maksudnya. Jadi ketika kita ada yang bisa memiliki kepiawaian ilmu di bidang muamalah syariat, muamalah maliyah, perbankan syariat, maka berjuanglah di bidang itu. Ya, kita punya ilmu di bidang lainnya, dakwah Al-Quran, kita berjuang di bidang Al-Quran. Yang punya ilmu fikih lain syariat, dakwahkan di bidang itu. Jadi masing-masing bisa ada suatu amalan yang bisa dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi tetap istiqomah, kalamun nas la yantahi, terus ridho nas ghayatun la tudrak, cari ridho Allah. Insyaallah ketika Allah telah ridho, walaupun apapun yang terjadi, kita tetap yakin Allah nggak bakal menelantarkan orang yang Allah cintai. Mungkin ini yang bisa nasihat singkat aja. Kalau panjang-panjang ceramah nanti. Masya Allah, barakallah. Ini luar biasa sekali, biarpun singkat tapi isinya padat tuh. Kalau diurai bisa satu pekan. Nah, gini gimana, Akhi? Jadi memang saat ini kan memang tren di masyarakat ini untuk hijrah ini kan sedang besar ya. Bahkan sekarang kan kita bukan hanya untuk hijrah penampilan, tapi hijrah finansial juga perlu nih. Nah, gimana dari sudut pandang antum seorang praktisi? Oh, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. Baik, jadi mungkin ada suatu hal yang mungkin bisa berulang-ulang ya sampaikan terkait sesuatu yang dianggap biasa, tapi itu malah menjerumuskan kepada lumpur riba. Tadi kalau orang kan asumsinya kalau kita riba itu kalau ada pembiayaan atau pinjaman di bank, tapi rekening pun itu pasti ada sumber ribanya kalau kita tidak tepat menaruh duit kita tadi. Nah, kalau kita punya uang rekening di bank konven atau bank riba, itu kan akan dikelola dengan cara yang batil atau yang riba tadi. Nah, dari hasil riba dibagi ke nabung tadi, bagi hasilnya tadi. Nah, sementara di bank syariah itu ada titipan, kalau memang mau titipan nggak ada potongan, nggak ada tambahan, tapi juga ada bagi hasil. Nah, ini mungkin ikhwan masih banyak yang belum paham masalah ini tadi. Mereka masih menganggap itu biasa. Bahkan ada beberapa ikhwan juga yang menganggap itu biasa, saya nggak ambil bagi hasilnya di bank konven, seperti itu kan.
Tapi dia lupa Al-Maidah ayat 2 tar, yang dilanggar, yang dilarang dia, Iya. yang dilanggar itu. Bedakan. Nah itu yang kita pengen ajak masyarakat ini, ikhwan ini untuk jangan alergi dengan namanya bank syariah seperti itu. Nah ini kadang-kadang alergi tapi rekening masih dikonven tar, seperti itu. Itu yang agak sedikit menggelitik seperti itu tar. Iya, iya. Nah mungkin itu ya sedikit tambahan. Masya Allah, barakallah akhi. Baik, kita kembali ke guru kita semua, insya Allah. Beliau ini sudah bicara dari pagi sampai malam, tapi luar biasa. Energi beliau untuk menyampaikan kebaikan, untuk berdakwah tidak pernah habis. Kita doakan bagi ustadz-ustadz kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan taufik dan inayahnya, serta diberikan kekuatan yang lebih untuk memberikan pencerahan kepada umat. Ustadz. Baik Ustadz, gimana pandangan antum mengenai pergerakan kita ini, Inspiring Syariah Lifestyle? Gitu, Ustadz. Masalahkan yang mana? Pendapatan YouTube-nya ataukah masih review produknya? Pendapatan dari YouTube karena kita masih review produk usaha kita sendiri. Kita tuh biasanya selain menggunakan produk tapi Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat KMPBS, Aksindo dan Akasha dimanapun antum berada, alhamdulillah kita sudah dengarkan nasihat yang sangat luar biasa, menyentuh bagi kita semua ya. Yang pertama bahwa kita tidak akan bisa memberi kalau kita nggak punya. Ini penting ini. Dan tujuan utama kita mudah-mudahan yang hadir di sini yaitu dalam rangka mencari ridha Allah. Kita ingin menjadi yang dicintai Allah. Maka ketika kita mendapat mencari ridha Allah dan ingin dicintai Allah, maka kita tidak butuh omongan daripada manusia. Sehingga apapun omongan dari manusia kita tetap jalan. Mau dia mentahzir kita, mau dia menyukai kita, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita mencari ridha Allah. Dan alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita selalu dihadiri oleh para ustadz yang ingin memberikan support, memberikan masukan-masukan kepada kita. Dengan hadirnya KMPBS ini ingin menjawab keraguan-keraguan umat yang mana selama ini membenci bank syariah, dan kita berharap setelah bertemu dengan kita itu mereka mencintai bank syariah dengan ilmu, bukan ikut-ikutan ya, dengan ilmu. Jadi bukan kata Ustadz Bambang, bukan kata Ustadz Alfa, bukan kata Ustadz Randy, bukan. Tapi selalu ketika kita ilmu itu adalah selalu mengatakan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Dan inilah yang namanya yang akan membawa kita kemudahan kepada kita untuk berinteraksi, bermuamalah, tidak cepat menghukumi. Ketika ada saudara kita mungkin saat ini dia masih ada di tempat riba, mungkin bertransaksi dengan riba, berbaik sangka kita, jangan-jangan beliau belum tahu. Maka rangkullah mereka-mereka yang saat ini mungkin masih ada di lumpur riba. Jangan hakimin mereka. Ini perbuatan yang harusnya kita sebagai seorang muslim mencari uzur sebanyak mungkin agar kita bisa menilai beliau itu tidak salah. Tidak kita hukumin karena kita cuma penyampai berita. Wa ma arsalnaka bil haq basiro wa naziro. Jadi kalau kita nyampaikan kasih berita gembira baru peringatan. Cuma peringatan loh, bukan menghakimi. Begitu Ustaz ya? Peringatan aja. Nah, saat ini sudah ada bank syariah loh. Kalau ada yang salah tolong ingatkan atau beritahu kami. Karena secara undang-undang nomor 21 tahun 2008 itu ada di pasal 56 Ustaz, bahwa pemerintah kita itu mendirikan, membentuk bank syariah itu betul-betul ingin jaga syariah. Karena kalau pegawainya dari level bawah sampai level atas itu bisa diberi hukuman ketika mereka itu menghalangi masyarakat atau pegawainya untuk bertransaksi sesuai dengan syariah. Jadi makanya ini peran penting bagi para ustadz ketika dia menampakkan satu informasi atau dia dalam transaksi terjadi pelanggaran syar'i, gak usah ragu-ragu, tegur, beritahu, nasihatin. Satu kali nggak mau, dua kali nggak mau, tiga kali bisa dilapor. Namun sebelum lapor ke OJK, kalau di dalam
undang-undang untuk ke BI, bisa diskusi dengan kita dulu Ustaz. Ya, jangan-jangan salah dalam penyampaian, mungkin bukan aturannya, mungkin pegawainya. Dari pagi tadi ada yang nyampaikan, mungkin pegawainya belum mumpuni seperti beliau gitu kan. Nah, kita berharap juga praktisi Bank Syariah untuk juga terus belajar. Ya, praktisi Bank Syariah untuk terus bagaimana mendekat kepada lingkungan para ustadz atau lingkungan para tholibul ilmi, sehingga dia bisa ikut belajar dengan ustadznya. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, kalau nggak siap dengan ustadznya kan dengan tholibul ilmi para pelajarnya, temenan. Nah, itulah yang pada waktu saya hijrah Ustaz. Jadi waktu saya hijrah, saya mendekat ke Ustadz, minta nasihat. Setiap Ustadz datang nasihatin saya, karena saya ingin berubah. Jadi Ustadz ngomong ketika berdalil Quran, berdalil Sunnah, saat Ustadz ngomong saat itu saya berubah. Nggak nunggu, mau itu berbeda dengan kantor atau tidak, saya tetap lakukan apa yang dikabarkan oleh Ustadz. Ketika berdalil dengan Quran was Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, maka saya dianggap orang aneh di kantor. Orang aneh ya. Tapi alhamdulillah, keanehan itulah yang membuat saya orang tahu jadinya. Jadi dengan keanehan itu saya bisa lihat Indonesia Ustaz. Bisa keluar negeri. Iya, karena keanehan itu. Ya, karena saya tidak lagi takut dengan jabatan, tidak takut lagi dengan fasilitas, tidak takut lagi dengan atasan. Tapi yang cuman saya takut adalah Allah. Atasan berbeda dengan saya, tetap saya hormati. Namun tidak saya jalankan kalau melanggar syariah. Tidak saya demo, tidak saya musuhin. Saya dihukum, saya terima, karena saya jalani syariah. Jadi jangan sampai kita ingin jalankan syariah, antum nggak siap hukuman. Kalau antum menjalankan syariah harus siap hukuman, tapi nggak siap kalau dihukum Allah. Tidak siap kalau Allah nggak suka. Nah, ini saya nggak siap. Tapi kalau antum nggak suka, saudara saya nggak suka, ana siap. Ya, ana siap. Tapi saya berusaha untuk semua orang suka. Tapi nggak mungkin tadi. Sudah ulama sudah katakan tidak mungkin. Nah, ngapain gua pikirin? Oh, nggak mungkin. Iya kan? Jadi yang perlu dipikirkan bagaimana Allah suka sama kita. Allah ridho sama kita. Dan itu akan berdampak mudah-mudahan ketika kita dimudahkan Allah untuk dekat dengan Al-Quran. Jadi merasa rugi dalam satu hari kalau kita tidak membaca Al-Quran. Dimudahkan oleh Allah untuk menjaga waktu sholat dan hadir di masjid sholat berjamaah. Dimudahkan untuk dekat dengan para ustadz, dengan para orang-orang alim. Dimudahkan. Jadi kita menyenangkan orang-orang yang ahli ilmu. Ini Masya Allah. Dan itu akan berdampak kepada istri dan anak-anak kita. Dia akan bisa mengikuti kita untuk menjalankan sesuai syariah. Mungkin ini jadi insya Allah saya bersyukur banget ada Ustadz Bambang yang tadi walaupun singkat dia bicara itu menyentuh. Jangan sampai kita sudah menganggap diri kita paling benar. Orang Bank Syariah itu orang maksiat semua, hati-hati. Iya, karena satu detik ke depan kita nggak tahu kita masih hidup tuh dalam saat kita taat atau tidak. Jadi setan iblis itu masuk ke neraka karena dia menganggap lebih baik dari Nabi Adam. Nah, makanya kita berharap mudah-mudahan para ustadz kita dia selalu mengkritis kita itu dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan. Dan makanya saya berharap juga para praktisi di Bank Syariah ketika ustadz mengkritik, tolong deketi, tolong rangkul mereka. Ya, dan jadikan kita misalnya tidak siap untuk bertemu, kita siap untuk jadi jembatan. Karena keinginan ustadz kebaikan, pegawai Bank Syariah juga kebaikan. Cuman kadang-kadang bahasanya yang tidak sama. Ustadz bahasanya di atas, yang di sini bahasanya di bawah. Nah, bagaimana ini bisa berimbang gitu kan? Ya di satu gitu. Mudah-mudahan dengan kebersamaan tadi Mas Dery hadir di sini juga dengan semangat untuk bisa menyuarakan ini. Karena kalau kita satu-satu, dakwah ini nggak jalan. Ini kita mulai dengan 3 dalam 1 dakwah. Ya, 3 dalam 1 dakwah. Mudah-mudahan nanti Ustadz juga dalam ilmu pendidikan kita juga butuh bagaimana mendidik dengan baik Ustadz ya. Nah, tadi dengan Al-Quran memang kita usahakan dengan itu. Mas Aris dari praktisi perbankan juga teruslah untuk belajar mendekat para ustadz, minta nasihat para ustadz. Nah, dengan begitu mudah-mudahan KMPBS juga bisa jadi jembatan, Aksindo sebagai asosiasi
Koperasi Syariah ini bank nih Ustaz. Jadi orang berpikir bank itu tentu bank syariah. Pada bank itu sesuai amanah Undang-Undang 21 tahun 2008 pasal pertama ayat 2, bank itu adalah yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Sudah itu menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit sesuai dengan prinsip syariah. Itu bank. Nah, kalau bank syariah dia sesuai dengan prinsip syariah Islam yang berpegang kepada fatwa DSN MUI. Jadi Masya Allah, jadi BMT itu bank terkecil tuh karena modalnya kecil. Lokasinya juga tidak besar, lingkungannya kecil. Naik sedikit koperasi syariah. Jadi BMT paling bawah, terus koperasi syariah, sudah itu nanti BPRS. Naik lagi BPD syariah. Tertinggi baru bank syariah. Bank syariah terbagi lagi, ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Itu tergantung dengan modal, sehingga dia pada waktu memberikan fasilitas itu berbeda-beda. Nah, jadi insya Allah kalau kita UMKM itu cukup dengan mungkin BMT bisa untuk membantu rakyat kecil tuh. Jadi masyarakat itu kita ketika pemerintah ingin memberikan BLT gitu, aturan lewat BMT aja. Jadi para masyarakat itu jadi anggota di BMT itu. Hilang tuh rentenir, Ustaz. Hilang rentenir. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi masukan seperti itu. Wallahu a'lam. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, jangan dijadikan ini sebagai dalil. Justru ini dulu dalil. Kembalikan kepada Al-Quran. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Yang disampaikan guru-guru kita ini luar biasa. Kalau kata Agim, hati itu cuma bisa disentuh dengan hati. Beliau-beliau ini menyampaikan dengan hati, makanya begitu menghujam, Masya Allah. Dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi pada masyarakat yang lebih luas. Itu sebenarnya perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab. Oh, afwan, Anda koreksi. Ya benar, Agim menukil dari benar. Oh, siap. Saya benar, antum benar. Agim menukil dari perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mensarah kitab Arba'in Nawawi dan kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam. Dia mengatakan dalam hadis yang bab ad-dinun nasihat, dia mengatakan ma kharaja minal qalbi wasala ilal qalbi. Apa saja yang keluar dari hati akan sampai kepada hati. Masya Allah, biasa. Nah, itu yang luar biasa. Karena begitu keras di hati. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah, jazakallah Ustaz Bambang, Ustaz MDK, dan juga Akhina Faris. Masya Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi di 3 in 1 dakwah, Inspiring Syariah Lifestyle. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya. Mari kita tutup dan doa kibatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.